Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari ini kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan kita tentang fikih puasa. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang syarat sah dari puasa. Di situ ada dua syarat dari puasa, yaitu yang pertama suci dari haid dan nifas bagi perempuan, dan yang kedua adalah niat. Niat ini yang sering dijelaskan oleh para ulama kita dan juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, bahwa niat itu azmul qalb, keinginan hati untuk melakukan satu perbuatan. Azam, melakukan azam. Apa azam itu? Keinginan kuat. Keinginan kuat untuk melakukan sebuah perbuatan. Jadi niat ini adalah bagian dari perbuatan hati, ya, bagian dari amalan hati. Jadi tidak ada hubungannya dengan ucapan. Berarti seseorang yang berniat cukup dia melakukan niatnya itu di dalam hati saja, tidak perlu dia ucapkan dengan redaksi-redaksi tertentu. Jadi seseorang yang berpuasa tidak perlu berniat dengan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu atau redaksi-redaksi tertentu. Cukup dia berniat di dalam hati saja. Kemudian syarat dari puasa Ramadan ini adalah niat dilakukan di malam hari. Yang dimaksud dengan malam hari di sini batasannya itu mulai dari mana ke mana? Mulai dari maghrib sampai menjelang adzan subuh. Ini batasan malam. Jadi mulai dari maghrib sampai menjelang subuh. Ini batasan malam. Jadi niat melakukan puasa Ramadan itu harus tabyitun niyah. Niat dilakukan di malam hari. Man lam yubayyit as-siyama minal lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, maka dia tidak dihitung berpuasa di hari itu. Artinya puasanya dianggap tidak sah. Ini untuk puasa Ramadan. Adapun puasa sunnah tentunya diperbolehkan untuk niat walaupun setelah adzan subuh. Khusus puasa Ramadan harus dilakukan niat di malam hari. Adapun rukun dari puasa Ramadan itu tentunya rukunnya adalah apa? Menghindar diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, waktu inilah dilarang untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Hari ini kita akan bicara tentang
sunnah-sunnah puasa serta adab-adab dalam berpuasa. Apa aja sunnah-sunnahnya dan apa aja adab-adab berpuasa. Yang pertama, sunnah puasa itu adalah as-sahur, makan sahur. Makan sahur. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena makan sahur itu berkah. Makan sahurlah kalian karena makan sahur itu berkah. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan berkah itu apa? Apa maksudnya berkah? Seringkali kita mengucapkan kata-kata itu, biar berkah. Apa maksudnya berkah? Barakah. Al-barakah. Orang sini bilang berkah. Diartikan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Raghib Al-Asfahani dan Imam As-Suyuti, bahwa barakah itu artinya kathratul khair, banyaknya kebaikan yang terkandung di situ, wa baqa'uhu, dan kebaikan yang banyak itu akan selalu tetap pada dirinya, serta kebaikan itu semakin hari semakin bertambah. Apa maksudnya? Jadi barakah itu artinya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak ini akan selalu ada pada diri orang yang mendapatkan keberkahan itu. Dia selalu dapat kebaikan yang banyak itu. Dan kebaikan ini jumlahnya tidak konstan, artinya tidak tetap. Tetapi kebaikan ini jumlahnya semakin hari semakin bertambah, semakin banyak, berbunga. Ini berbunga yang dicari ini ya ini. Tapi kalau bunga yang duit ya haram hukumnya. Ini namanya barakah. Jadi kalau kita kembali di hadis Anas bin Malik ini di Bukhari Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Artinya makan sahur itu pahalanya besar. Dan pahala itu akan senantiasa ada pada diri orang yang makan sahur. Dan setiap kali dia makan sahur, pahalanya semakin bertambah dan semakin bertambah. Subhanallah. Jadi begitu besarnya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Dan inilah kemuliaan orang-orang yang beriman. Derajat orang-orang beriman semakin hari semakin bertambah di sisi Allah dengan semakin bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Artinya para jamaah sekalian, jangan dilihat dari sederhananya perbuatan itu, tetapi lihatlah tingkat keridhaan Allah terhadap perbuatan itu. Maksudnya apa? Terkadang kita melihat permasalahan itu rendah, sederhana, kecil, akhirnya kita menyepelekannya. Tidak, berapa banyak amalan ringan tetapi menghasilkan pahala yang berlimpah. Berapa banyak amalan yang ringan tetapi menghasilkan pahala yang berlimpah. Seperti apa? Seperti ini. Hanya sekedar makan sahur tetapi pahalanya bisa segunung. Makanya dianjurkan oleh para ulama untuk makan sahur. Secara hukum, makan sahur ini hukumnya sunnah. Artinya kalau seseorang nggak sahur, puasanya tetap
sah, tapi dia dapat apa? Kata orang nggak dapat gunung nanti, nggak dapat gunung. Tapi kalau dia berpuasa, makan sahur, dia dapat gunung, dapat bukit, dapat segala macam. Nah, itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian berkaitan dengan sahur pula, menu sahur itu apa? Ini menu Rasulullah dalam menyantap sahur. Bapak Ibu kalau berpuasa kemudian lagi i'tikaf umpama di Masjid Nabawi atau di Masjid Al-Haram, menjelang sahur, menjelang waktu azan, mereka bagi-bagi apa? Kurma. Maksudnya apa itu subuh-subuh bagi-bagi kurma? Maksudnya apa? Itulah waktu sahur mereka. Kalau bagi kita, sahur kok makan kurma, panah kenyang, kakak nendang gitu ya. Tapi itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dengan hadis yang hasan, beliau mengatakan tasahharu walau bi jur'ati ma. Tasahharu, makan sahurlah kalian, lakukanlah sahur walau bi jur'ati ma, walaupun hanya seteguk air. Jadi ini yang pertama. Jadi Rasulullah itu terkadang sahur hanya dengan minum air. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Hibban dengan hadis yang sahih, ni'ma sahuril mu'mini at-tamr. Sebaik-baik sahur seorang beriman itu adalah kurma. Bagi kita emang nendang apa gitu kan ya. Ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur orang beriman itu adalah kurma. Berarti disunnahkan pula untuk menyantap sahur dengan hidangan kurma. Nah, kalau makan nasi boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Cuman ini menunjukkan pula bahwa makan kurma itu bukan hanya untuk buka puasa saja, tetapi sahur pun disunnahkan untuk makan kurma. Ini tentang sahur. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Bedanya puasa kita orang beriman dengan puasanya Yahudi dan Nasrani itu adalah makan sahur. Itu bedanya kata Rasulullah. Berarti orang Islam, orang yang cinta kepada Rasulullah, pasti dia makan sahur, walaupun hanya sekedar kue sepotong dua potong, atau yang lebih afdalnya lagi makan kurma. Kemudian yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Jadi makan sahurnya itu diakhirkan. Apa maksud diakhirkan itu? Jadi perhatikan kisah dari sahabat Zaid bin Thabit. Beliau mengatakan tasaharna ma'a Rasulullah SAW thumma qama ila shalah. Kata Zaid bin Thabit, kami sahur bersama Rasulullah SAW, lalu kami pergi ke sholat, pergi menuju sholat. Apa maknanya?
kami sahur bersama Rasulullah, setelah sahur langsung ke masjid. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Habis sahur langsung ke masjid. Bukan. Artinya jarak antara sahur dengan azan itu tidak jauh, sehingga setelah makan sahur itu gak lama langsung azan. Nah, ada kelanjutannya. Qultu, Zaid mengatakan, kam bainal adhani was sahur, ya Rasulullah, berapa jarak antara azan dengan sahur itu, berapa jaraknya? Dulu kan gak ada menit-menitan, hitungannya adalah ngaji Quran. Kata Nabi, qadra khamsina ayat, jaraknya kira-kira orang membaca 50 ayat. Ya 50 ayat itu paling 15 menit. 15 menit bacaan yang lancar ya. Paling 15 menit. Kalau Al-Baqarah ya bisa lebih lah. Ya paling enggak setengah jam lah, aman gitu kan. Kalau pakai duduk ngopi dulu terus pakai pasang obornya ya panjang ceritanya. Jadi jarak antara sahur dengan azan itu ternyata pendek. Nah, ini yang dimaksud dengan mengakhirkan sahur. Ada hadis lagi dari Unaisah bintu Hubayb, seorang perempuan yang menceritakan sabda Rasulullah SAW. Dia mengatakan, idza adzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu. Jika Abdullah ibnu ummi maktum adzan, maka makan dan minumlah kalian. Wa idza adzana Bilal fala takulu wa la tashrabu. Jika Bilal yang adzan, jangan makan dan jangan minum. Maksudnya apa? Adzan subuh itu di zaman Nabi dan seterusnya itu 2 kali. Kayak di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu adzan subuh itu 2 kali. Adzan yang pertama itu belum subuh. Biasanya jaraknya kalau di Madinah hampir 1 jam. Kalau di Madinah, di Makkah biasanya hampir 1 jam jaraknya. Jadi adzan yang pertama itu dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum di zaman Nabi. Nah, ini belum masuk waktu subuh. Jadi makanlah kalian, terusin makannya. Sedangkan adzan yang kedua itulah adzan subuh yang dikumandangkan oleh Bilal. Ya. Jadi sahur yang disunnahkan itu adalah sahur yang dilakukan di waktu yang mepet dengan waktu adzan subuhnya. Jadi gak jauh, cuman paling setengah jam atau 20 menit sebelum adzan baru itu makan. Ini sunnahnya. Bukan jam 2. Seringkali jam 2 atau jam 3 baru sahur. Habis makan sahur jam 3 apa? Ngantuk tidur. Terus tidur, sholat subuhnya jam 6 akhirnya kelewatan lagi ya. Jadi tidak. Nah, mulai Ramadan ini biasakanlah ibu-ibu sahur menjelang adzan subuh. Jadi biar bapak-bapaknya, suaminya nggak macem-macem. Nggak macem-macem apa maksudnya? Nggak ngerokok biar gitu ya. Kalau sudah duduk ngopi ngerokok, udah deh. Setan se-RW di situ. Duduk telenggem gitu ya. 2 batang, 3 batang baru. Ya, jadi ini sunnahnya mengakhirkan sahur. Ada sebuah pertanyaan. Jika adzan dikumandangkan,
sedangkan makanan itu masih di tangan dia, atau makanan itu di mulut dia, apakah dibuang, dimuntahkan, atau bagaimana? Kalau makanannya di tangan, umpama begini Bu, jadi ibu lagi megang minuman begini, adzan minum Bu terus ya. Tapi kalau minumannya di meja, adzan ibu ambil nggak boleh, bapak ambil nggak boleh Pak. Ya. Kalau di meja dengaran adzan, saya belum minum, diambil nggak boleh. Tapi kalau dipegang begini, adzan subuh, ya adzan subuh, adzan minuman ibu pegang begini, minum nggak apa-apa. Terus jangan aji mumpung, akhirnya gelasnya nggak diturun-turunin, nyuruh anaknya, nak tuang lagi nak, gitu. Kasih teh sekalian. Begitu juga kalau sedang makan, yaitu ketika kita makan nasi di tangan kita, ya kan, atau di sendok, adzan makan, lanjutin. Apalagi di mulut, lanjutin, kunyah terus. Makannya pedas, lagi ngunyah, terus minumannya belum dituang, ya sudah, keserotan lagi. Jadi diperbolehkan. Pernah saya diskusi sama satu ibu-ibu, dia salah paham. Yang dimaksud dengan permasalahan ini adalah selama makanan di meja, maka boleh kita makan walaupun sudah adzan. Ya enak amat saya bilang. Loh, selama ini kita pahamnya begitu Ustaz, katanya salah. Jadi kan bunyi hadisnya itu dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u 'ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Jika salah seorang di antara kalian itu mendengar adzan, sedangkan piring atau gelas di tangannya, ya kan, di tangannya, ini gelas di tangan kita, di tangannya, jangan Anda letakkan sampai dia menyelesaikan kebutuhannya itu. Artinya minum terus, tidak apa-apa. Selama di tangan, kalau di meja ya tidak boleh. Nah kalau yang di meja saya pegang semuanya gitu ya, itu sih ngarang tuh. Kemudian ada masalah lagi di masyarakat kita yang salah kaprah. Masalah imsak. Nah ini juga salah kaprah masyarakat kita. Mereka memandang kalau sudah imsak itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sudah haram itu, seakan-akan begitu ya. Padahal justru imsak itulah mulai makan minum. Itu kan waktunya sudah dekat, kira-kira 50 ayat itu. Jadi imsak itu hanya di Indonesia aja. Di tempat lain kan nggak ada tuh imsak. Yang ada secara syar'i itu adzan 2 kali. Adzan pertama membangunkan dan mengingatkan kita bahwa waktu subuh sudah dekat, suruh bangun, siap-siap. Setelah itu baru sahur. Imsak itu tidak ada hubungan sama sekali dengan hukum puasa, apalagi berhubungan dengan sahur, nggak ada hubungan sama sekali. Dan melakukan imsak itu sesuatu yang sia-sia aja, nggak ada faedahnya. Terus faedahnya apa melakukan imsak? Walaupun itu budaya, tapi budaya yang tidak bermanfaat buat apa?
bukan sebagai pengharaman atau apa, tidak. Kalau sudah imsak, lanjutin makan terus, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Jadi itu bukan sebuah tanda seseorang nggak boleh makan. Masyarakat itu udah imsak nggak boleh loh, gitu. Tidak, imsak terusin makan. Kalau perlu sengaja makan di depan rumah ibu ketika imsak. Kenapa? Biar orang tahu bahwa imsak itu nggak boleh makan, nggak ada masalah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka menganggap bahwa sesuatu itu haram, mereka sengaja melakukan di depan umum, biar orang tahu bahwa itu halal. Dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga sunnahnya adalah ta'jilul iftar, mempercepat buka puasa. Yang ini maklumlah bagi kita ya, ta'jil. Ta'jil itu mempercepat. Seperti sabda Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama dia mempercepat buka puasa. Seperti hadis Sahl Ibnu Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia atau orang-orang yang beriman yang berpuasa itu akan selalu mendapatkan kebaikan selama dia mempercepat buka puasa. Jadi orang puasa itu selalu dapat pahala. Sahur dapat pahala berlimpah. Mempercepat buka puasa juga dapat pahala berlimpah. Terus dapat pahala. Ini takjil. Artinya kalau istilah kita takjil itu kan yang penting batalin puasa gitu kan. Apa yang dimakan ketika seseorang itu melakukan takjil itu? Bukan nasi langsung dibuka. Kalau orang kita kan gitu, adzan udah hantam langsung nasi sepiring. Itu kasihan perutnya. Itu bisa sakit ususnya, kasihan ibu, pak. Terus apa yang seharusnya dilakukan? Disunnahkan untuk makan kurma. Kurmanya pun yang paling bagus kurma yang berjenis rutab. Tahu kurma rutab? Kurma rutab itu ada dua jenis kurma rutab itu. Ada kurma rutab yang berwarna coklat agak tua, ya, bukan kuning, bukan bu ya. Biasa demenannya bapak ibu yang kuning, yang makannya kayak sawu kecik kata orang Jawa, krenyes begitu. Bukan, itu bukan rutab pak, itu namanya balah. Itu belum matang itu belum matang belum. Yang rutab itu kalau bapak ibu makan nggak pakai gigi dia pun bisa masuk pak. Makannya nggak pakai gigi itu sudah masuk, non sewunya bisa itu masuk. Itu rutab, lembut sekali. Dia belum menjadi tamer, belum jadi kurma dia. Jadi warnanya coklat tua. Nah, coklat tua empuk sekali, nggak usah ibu pencet, ibu pegang aja sudah banyak dia. Namanya rutab. Ada lagi rutab itu warnanya mirip kayak kurma, mirip kurma. Rutab juga namanya, cuman dia macam ada yang gedean gitu ya. Dia banyak juga sama, cuman beda daerah aja, wilayah. Nah di Jakarta udah mulai banyak rutab itu. Ini yang disukai oleh Rasulullah SAW. Biasanya kalau musim puasa udah mulai mahal karena orang nyari rutab. Nah, jadi kalau mau nyari rutab dari hari ini, cari rutab, nanti simpan di freezer. Kalau enggak ibu simpan di kulkas, nanti rusak rutabnya. Ya ini. Jadi dari Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat.
bahwa Rasulullah SAW itu berbuka puasa dengan makan beberapa butir rutab qabla an yusalli, sebelum beliau sholat. Jadi makan beberapa butir rutab. Fa in lam takun rutabatin fa ala tamarat. Jika enggak ada rutab, beliau makan tamar. Tamar apa? Kurma. Kalau enggak ada rutab, beliau makan beberapa butir tamar. Fa in lam takun hasawatin mimma. Kalau enggak ada kurma, tamar juga, beliau minum air. Berarti kalau kita adzan dikumandangkan, makan kurma dulu atau minum air dulu kalau kita lihat dari hadis ini? Kurma dulu. Bukan kita, tapi hadis ini tadi gimana? Kurma dulu apa air dulu yang dimakan Rasulullah? Kurma dulu. Makanya Anas bin Malik mengatakan apa? Kalau tidak ada kurma baru beliau minum. Berarti kalau ada kurma, mananya dulu yang dimakan? Kurmanya dulu. Makan kurma, baru setelah itu minum. Ini cara Nabi. Sehat, tanya dokter manapun, pasti sehat. Mesti sehat. Dan ini yang dikatakan oleh dokter masa kini. Padahal Rasulullah sudah jauh-jauh hari ngajarin kita ini. Ini sehat. Jadi sebelum adzan, ini yang kita makan. Rutab atau kurma. Setelah itu air. Udah sholat. Habis sholat, baru setelah itu makan, terserah. Tapi jangan langsung makan, nggak sehat buat tubuh kita. Ya, ini menu sehat, menu buka puasa sehat ala Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah berdoa ketika buka puasa. Jadi ketika buka puasa, menyantap buka puasa, di situ berdoa. Apa doanya? Doanya Dhahaba adwama'u wa tallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahaba dhama'u wa tallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga. Wa tallatil 'uruqu, tenggorokan sudah basah. Pahala sudah ditetapkan dengan izin Allah. Artinya bukan kalau yang dibaca di masyarakat apa? Allahumma laka sumtu, itu hadisnya dhaif, lemah. Hadisnya lemah, sedangkan yang kita baca ini hadisnya hasan. Hadisnya hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Sinni. Hadisnya hasan. Sedangkan yang laka sumtu itu hadisnya lemah. Jadi mana yang lebih baik? Tentu yang lebih baik adalah hadis yang benar daripada hadis yang lemah. Dhahaba dhama'u wa tallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Lalu perbanyaklah doa ketika buka puasa. Kenapa? Karena di antara waktu-waktu doa yang dikabulkan oleh Allah ketika menjelang buka puasa. Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Bahagia ketika buka puasa, bahagia ketika bertemu dengan Allah. Jadi itu keutamaan buka puasa. Dan juga doa dikabulkan ketika buka puasa. Jadi banyaklah berdoa di situ.
Kemudian adab dan sunnah berpuasa lagi adalah memperbanyak sedekah. Perbanyak sedekah, Pak, Bu. Yakinlah bahwa sedekah ini bagian dari ibadah kita kepada Allah. Yakinlah bahwa sedekah ini salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa kita. Yakinlah bahwa sedekah ini membersihkan harta kita dari harta yang haram. Barangkali di harta kita ada yang haram, dibersihkan dengan cara sedekah. Yakin bahwa sedekah ini akan menjadikan harta kita semakin banyak, bukan berkurang. Harus yakin itu. Tidak ada kisahnya dalam sejarah orang yang rajin sedekah terus jadi miskin, nggak ada. Orang yang nggak sedekah, nggak ngeluarin zakatnya, miskin itu ada, banyak. Dulu kaya, nggak ngeluarin zakat terus jatuh miskin itu ada. Tapi nggak ada ceritanya orang rajin sedekah, zakat terus jatuh miskin, nggak ada. Apalagi sedekahnya ikhlas karena Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah, insya Allah harta dia semakin bertambah. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan, hari biasa aja dilipat gandakan sampai berapa? Sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda. Dengan Ramadan, wah lebih lagi. Disinilah orang sudah tidak memikirkan lagi nilai nominal, tetapi yang dia pikirkan hanyalah ridha Allah. Disebutkan dalam hadis bahwa Aisyah mengatakan, "Idza jaa Ramadan," kalau Ramadan itu tiba, maka Rasulullah itu ajwad ma yakun, orang yang paling dermawan. Bahkan Aisyah mengatakan lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Subhanallah. Lebih dermawan dari angin yang bertiup. Jadi ibarat kata kita mengatakan nyari harta selama 11 bulan, di bulan Ramadan disedekahi. Jadi lebih dermawan dari angin, bayangin. Gimana lebih dermawan dari angin? Jadi orang berbondong-bondong untuk bersedekah. Pemandangan sedekah yang paling dahsyat dan kita bukan nyaris, sudah bisa kita katakan tidak dapat di tempat lain. Seperti di mana? Di Masjid Nabawi sama di Masjidil Haram. Coba kalau umrah di bulan Ramadan, lihat apa yang terjadi di Masjid Nabawi. Kalau masjid-masjid itu nunggu orang datang, ya kan, nyari orang untuk buka puasa. Kalau Masjid Nabawi enggak, ya kan, berebut orang, suruh duduk di tempat dia. Ibu bisa ditarik-tarik, Bu. Ibu baru masuk di depan jalan, itu anak-anak muda sudah narik-narik bapak-bapak. Kalau perempuan saya nggak tahu. Ibu bapak baru masuk di depan sana, itu anak-anak muda sudah narik-narik bapak, tangan bapak. Pak sini pak sini, di tempat saya aja, bapak ditarik-tarik pak. Untuk apa? Agar bapak buka puasa di sufrahnya dia. Tahu sufrah? Sufrah itu lapak lah, gitu gampangannya, bener bapak deh. Di lapak dia deh, ditarik-tarik bapak, bisa duduk di lapak situ. Bapak udah duduk di tempat dia, bapak dilayani ibarat raja waktu itu. Apa? Bapak mau ambil Quran, mau bangun, nggak boleh dia bangun. Bapak mau kemana? Duduk sini aja, duduk sini. Kenapa? Dia takut kalau bapak pindah ke lapak lain. Sampai seperti itu, Pak. Duduk sini, Bapak. Bapak mau apa? Quran, saya ambilin, Pak. Diambilin, Bapak. Bapak mau apa? Saya mau ambil minum.
Sengaja ada teman pengen tahu ini anak beneran nggak. Mau ngapain? Quran, saya ambilin Quran. Mau apa lagi? Saya layani, kata dia. Ambilin air Zam-Zam. Oh ya, diambil. Jadi ibu bapak nggak boleh bangun. Takut apa? Kalau bangun pindah ke luar biasa, Pak. Sampai seperti itu. Orang sedekahnya. Ini nggak masjid kita malah kagak ada orang mana. Ya kecuali masjid-masjid yang posisinya di pinggir jalan ya. Kayak masjid ini kan posisinya memang di pinggir jalan. Ya, tapi kalau masjid di dalam komplek, dicoba ada orang buka puasa 10, 20 aja sudah syukur Bapak. Jadi ini. Dan sedekah orang di situ luar biasa, Pak. Luar biasa. Sampai kata mahasiswa yang kuliah di sini, di sana, bilang, Ustaz, kalau buka puasa, kalau puasa perut kita kenyang melulu. Kenapa? Nggak ngeluarin duit. Loh, bukannya buka puasanya cuma kurma, kemudian kopi atau teh, kemudian zabadi. Tahu zabadi? Zabadi itu yogurt, ya, susu yogurt itu. Kemudian jus, dikasih jus fresh, bukan jus kayak sini. Jus ini kimia doang, bahan kimia. Fresh jus dikasih. Kemudian air dan sebagainya, roti ya. Apa kenyang makan gituan? Oh Ustaz nggak tahu tempatnya, ngomong sama saya. Di mana tempatnya? Ada Ustaz, tempatnya di luar. Buka puasanya jus, yogurt, susu, teh, kopi, roti, kemudian albek. Tahu albek? Kayak ayam KFC, satu orang satu box. Si orang berbondong-bondong Pak. Subhanallah. Kita bikin buka puasa di masjid biar ada orang ngasih kue, sampai dibikin jadwal. Kalau nggak dibikin jadwal nggak ada yang ngasih. Itulah orang kita sudah. Semua yang dipikir adalah nominal. Mahal apa lontong aja murah meriah. Mau pahala surga lontong. Ya kalau duitnya nggak ada pakai lontong nggak apa-apa. Duitnya banyak, beliin dong sekali-kali, ya kan? Burger kayak apa kan? Yakinlah orang sedekah, apalagi ngasih orang berbuka puasa, itu pahalanya sama dengan orang yang berbuka puasa, Bu. Jadi ibu bapak nih ngasih buka puasa di masjid, masjid ini, gitu kan? Ibu dapat pahala ibu sendiri, bapak dapat pahala bapak sendiri, plus pahala semua orang yang berbuka puasa di masjid ini. Kok bisa? Iya karena bapak yang ngasih buka puasa, ibu yang ngasih buka puasa. Kagak mau? Mau kan? Ya udah, jangan lontong melulu. Bosen deh mau makan lontong melulu. Iya lontong gorengannya beli di depan lagi di situ. Astagfirullahaladzim. Ya kalau awal-awal sih kan gak apa-apa Bu. Setiap hari makan lontong perasaan bisu lempatan Bu. Ya terus kita lanjutkan. Itulah sedekah. Perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Berikutnya adabnya adalah membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Para ulama dahulu kalau tiba bulan Ramadan mereka tidak mau ngajar. Mereka nggak mau ngajar. Apa? Tutup masjidnya. Nggak ada pengajian. Mereka para ulama dulu nggak mau pengajian, tutup. Ngapain? Ngaji Quran. Imam Al-Bukhari itu punya pengajian
hadis, nyampaikan hadis di kotanya namanya Bukhara. Dan beliau mengaji Al-Quran hari-hari biasa itu khatam per 3 hari. Hari biasa Pak. Kalau Ramadan setiap hari khatam. Bahkan dalam 1 hari itu beliau bisa khatam lebih dari sekali. Kita seumur kita khatam itu Ramadan berapa kali Bu? Imam Syafi'i rahimahullah bahkan setiap hari pun beliau khatam Quran. Bulan Ramadan sehari bisa lebih sekali. Itulah para ulama. Jadi kondisi mereka itu benar-benar dirasakan sebuah lingkungan yang ibadah. Benar-benar lingkungan ibadah sudah. Kita terjebak sudah semuanya. Kerjaan nggak berkurang jamnya, tetap, sehingga ngaji Qurannya kagak ada. Kenapa? Berangkat pagi, pulang malam terus taraweh, habis taraweh udah teler tidur. Ngajinya kapan? Ada. Begitulah. Yang ibu-ibu ribut dengan lebaran, belanja, udah habis deh ceritanya. Ya ini, jadi membaca Al-Quran, jadi memperbanyak bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah di antara adab berpuasa, menghindar diri dari hal-hal yang bisa menjadikan pahala puasanya itu gugur. Jangan sampai puasanya jadi pepesan kosong. Jadi puasanya sah tapi tidak mengandung pahala. Bisa. Jadi menghindar diri dari kemaksiatan yang bisa menjadikan pahala puasanya kosong, sia-sia. Dan itu banyak berkaitan dengan lisan, lidah. Berkaitan dengan mulut ini. Seperti apa? 1, bohong. Bohong ini kalau seseorang terbiasa bohong, Pak, Ibu, dia bohong itu sesuatu hal yang menjadi bagian kehidupan dia. Dia akan ngalir aja bohongnya. Nah ini yang harus dihindari, na'udzubillah. Ingat, bohong itu bukan dosa kecil ya. Bohong itu dosa besar, Pak. Dosa besar bohong itu. Nanti Bapak Ibu buka di Riyadhus Shalihin bab bohong, di pembahasan tentang larangan-larangan. Larangan-larangan, nanti di situ ada bab tentang bohong. Baca di situ disebutkan hadis-hadis oleh Imam An-Nawawi tentang dampak dari bohong serta azab yang Allah sediakan bagi mereka yang suka bohong mulutnya. Azab di neraka kayak apa gitu. Jadi bohong ini bukan perbuatan atau dosa kecil, tidak. Bohong ini dosa besar, Pak. Bohong dosa besar. Orang berpuasa bohong, bubar pahalanya, Pak. Hilang pahalanya sudah. Sia-sialah pahala dia. Yang kedua, apa? Ghibah. Tahu ghibah? Kata Rasulullah, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut, membicarakan saudaramu atas sesuatu yang dia benci. Ngomongin orang, ngerumpi, gosip, itu ghibah.
ngomongin orang. Baik, satu, fisiknya. Ngomongin fisik orang itu ghibah, Pak. Itu loh bapak itu, ya kesian ya. Kenapa? Itu kalau jalan ada pincang-pincang sedikit. Itu ghibah sudah. Itu sudah ghibah. Ghibah. Bukan konteks lain, ini nggak ada urusannya. Bukan orang nanya, Pak Bu permisi mau nanya, kenal bapak itu nggak? Yang mana orangnya ya? Itu loh orangnya yang pendek terus botak. Apa ini termasuk ghibah? Tidak, bukan. Kan, ini bukan ghibah. Nah, ini bukan ghibah, Pak. Ya kan? Jadi ghibah itu apa? Nggak ada angin, nggak ada hujan, iseng. Ngobrol, ngumpul, udah terus ngomongin orang. Jadi kayak pak guru di sekolahan, apa ngabsen muridnya satu-satu gitu ya. Jadi ghibah itu satu bentuknya apa? Menyebutkan, menceritakan fisik orang, kekurangan fisik dia. Khuluq. Yang kedua khalqi. Apa khalqi itu? Tadi khalqi, yang kedua khuluq. Khuluq apa? Perilaku dia. Ngomongin perilakunya, itu loh orang itu suka begini ya, dia suka begini ya. Itu loh ibu itu panjang lebar terus sudah dari hulu ke hilir itu terus itu panjang. Ini ghibah. Yang ketiga tentang ibadah dia. Maka itu loh, siapa Islam ya jarang melihat dia sholat ya. Ya udah biarin, siapa yang kamu ngomongin? Dia diemin aja, mulut diam sudah. Kalau mau nasihatin, samperin orangnya ke nasihatin. Jangan diomongin di depan orang lain. Itu ghibah semuanya. Nah, jika seseorang berpuasa lalu dia ngomongin ghibah seperti ini, maka puasanya jadi pepesan. Yang uniknya Pak Bu, Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin itu menyebutkan ghibah itu ada 3 bab khusus ghibah. Pertama, diharamkannya melakukan ghibah yang tadi. Yang kedua, diharamkan mendengarkan orang yang lagi berghibah. Jadi bukan kita berghibah saja yang dilarang, tetapi kita mendengarkan orang berghibah pun itu sama saja. Sama aja, nanti silakan dibuka di Riyadhus Shalihin hadits-haditsnya komplit di situ. Jadi kalau ada teman ibu duduk di situ, bapak lagi ngomongin ghibah, ingetin, tegur. Maaf Pak, maaf Bu, itu tidak boleh, ini ngomongin orang namanya ghibah, dosa. Masih tetap dilakukan, pergi, tinggalin. Termasuk diharamkan mendengar ghibah adalah mendengarkan acara-acara gosip di televisi. Hobi ibu-ibu gitu. Mendengarkan acara-acara apapun yang di televisi yang sifatnya gosip, itu dengerin ghibah. Majelis Ulama Indonesia kan udah lama mengatakan bahwa itu acara ghibah, dosa besar. Jadi dengerinnya, ngelihatnya sama saja. Ini ilmu pengetahuan yang gak bermanfaat. Buang-buang waktu nonton gituan. Habis waktunya buat nonton gituan. Mending buat nyiapin makanan buat sahur, buat buka, atau ngambil Quran ngaji. Udah. Daripada duduk nonton hal-hal yang gak ada manfaat, plus nanti pahala puasanya hilang, bubar semuanya. Kemudian yang ketiga yang bisa merusak adalah apa? Namimah. Tahu namimah? Ngadu domba orang. Wah ini parah ini kalau ngadu domba kan. Ini sama ini diadu sama dia. Ini pahalanya juga hilang. Yang keempat, melakukan lahu. Lahu itu apa?
Lahu itu kalau bahasa umumnya sia-sia. Tapi kalau lahu yang diartikan oleh para ulama, para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, lahu ini adalah musik. Wallahi 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 innahu lahuwal ghina. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah dan demi Allah, sungguh lahu, sia-sia itu adalah musik. Makanya musik itu hukumnya haram. Jadi kalau puasa jangan dengerin musik. Bisa bubar semua pahala Bapak. Ada bukunya, kalau belum puas nanti silahkan baca bukunya, judulnya Siapa Bilang Musik Itu Haram. Judul bukunya Siapa Bilang Musik Itu Haram, hasil tulisan dari Syekh Al-Albani. Beliau menyebutkan banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan bahwa musik itu haram, dan juga ayat-ayat Al-Quran disebutkan di situ. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, berdebat. Debat kusir sama orang, berantem. Debat, berantem, ini juga hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa. Berikutnya yang keenam adalah mengucapkan kata-kata kotor, jorok. Ini semua bisa menggugurkan pahala puasa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang ada di dalam hadis Bukhari dan Abu Dawud. Beliau bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan kebohongan, ucapan dan perbuatan yang bohong, maka Allah tidak butuh lagi makan dan tidak butuh lagi puasa dia. Jadi artinya apa? Tidak dikasih pahala sama Allah. Kalau dia bohong, Allah nggak ngasih pahala sama dia. Dalam hadis lain, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal." Jika hari di mana kalian itu berpuasa, janganlah yarfuth, rafath, janganlah mengucapkan kata-kata yang kotor, jorok. Wala yaskhab, sah, jangan mencaci maki orang, ngatain orang, ngomongin orang. Wala yajhal, jangan melakukan sesuatu yang gak manfaat, hal-hal yang jahil. Apa jahil? Kebodohan, sia-sia. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Kalau ada orang yang mencaci maki Anda, katakanlah saya berpuasa. Artinya apa? Kalau ada orang ngomelin bapak ibu, nyaci maki ibu, diam aja, enggak usah ditanggapin. Diam, bilang aja, "Maaf Pak, saya lagi puasa." Bukan berarti kalau lagi enggak puasa boleh saya ladenin, bukan begitu maksudnya. Enggak, ya tetap aja jangan diladenin gitu ya. Sudah. Kenapa? Pepatah kita bilang orang pinter ngalah, kan gitu kan Bu? Sing waras ngalah. Nah itu sudah berarti dia lagi enggak waras, itu sudah ngalah. Nah, itu pepatah Jawa tuh. Inilah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan berpuasa. Berikutnya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada beberapa macam. Jenis yang pertama adalah membatalkan puasa dan dia harus mengganti, harus qada istilahnya. Puasanya batal plus dia harus bayar, mengqada, ganti di hari yang lain. Apa itu? Makan dan minum dengan sengaja. Kalau lupa
man nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. Barang siapa yang makan minum karena lupa, maka hendaknya dia menyempurnakan puasa, karena Allah yang ngasih dia makan dan minum. Habis makan tahu yang pedes itu loh, Bu. Terus ingat, Bu, belum minum, Bu. Ya Allah kasih rezeki dia makan tahu pedes itu. Kalau lupa nggak ada masalah. Tapi kalau sengaja makan dan minum, ya tentu puasanya. Atau dia makan dan minum sedangkan dia mengira maghrib sudah tiba. Dia ngira maghrib sudah adzan, makan dia. Makan lontong dan sebagainya. Tengah-tengah makan adzan, Bu. Apakah dia harus mengganti atau tidak? Yang pendapat yang dikuatkan adalah tidak usah mengganti. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Karena dia nggak tahu. Tapi kalau dia ngeyel, enggak, ini seharusnya sudah adzan, masjidnya aja yang salah. Umpamanya. Ya. Kalau itu sih keras kepala tuh. Ya. Jadi makan dan minum dengan sengaja. Yang ke berapa? Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah sengaja. Kayak apa muntah sengaja? Muntah sengaja seperti yang dijelaskan Syekh Utsaimin rahimahullah, bisa dilakukan dengan ya disengaja dia umpama tangannya dimasukin atau apa ya. Atau dia umpamanya dia alergi sesuatu. Ya, dia alergi sesuatu, kayak dia mencium sesuatu terus dia mual muntah umpamanya. Umpama banyak orang nggak kuat kalau mencium durian umpama, ya kan? Dia kalau mencium durian itu mual terus langsung muntah. Ada banyak orang kayak gitu kan? Lalu disengaja sama dia. Loh, saya kan nggak masukin tangan saya. Iya, tapi siapa yang suruh kamu mencium durian? Umpamanya. Jadi dia sengajanya apa? Sengaja dia mencium durian biar apa? Biar muntah. Nah, ini juga termasuk bagian dari menyengaja muntah buat dia. Batal puasanya. Tapi kalau muntah tidak disengaja, seperti apa? Masuk angin, ya kan? Biasalah. Puasa pertama, kedua, mau masuk angin, mual, muntah, pusing. Kelihatan nggak pernah puasa sunnah gitu. Kelihatan sekali nggak pernah puasa sunnah. Hari pertama pusing semuanya, hari kedua pusing semua. Kelihatan nggak pernah puasa Senin Kamis. Ya. Jadi kalau dia muntah bukan karena dirinya, artinya tidak disengaja, ya maka puasanya tetap sah, nggak ada masalah. Yang membatalkan itu adalah ketika dia melakukannya dengan sengaja. Yang ketiga, yang membatalkan puasa dan dia harus mengqadha adalah haid dan nifas bagi perempuan. Ya, tentu ini pasti. Para ulama mengatakan jika seorang perempuan lagi mens, apakah dia boleh makan dan minum dengan bebas atau dia pun dianjurkan untuk menahan makan dan minum? Para ulama mengatakan dianjurkan bagi perempuan yang lagi mens untuk menahan makan dan minum. Artinya jangan mentang-mentang mens terus makan minum seenaknya dia sendiri gitu. Jangan. Apalagi bapak ibu punya anak kecil, itu berabe, jelasinnya susah, ya jelasinnya repot.
Jadi gimana makan dan minumnya? Jangan di depan orang banyak, jangan di depan anak-anak. Terus gimana? Masuk kamar, kunci kamarnya, makan sono di dalam kamar. Jadi tidak dianjurkan bagi perempuan mens untuk tidak makan di depan umum. Tetapi dia menahan makan dan minum. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa dan harus mengqadha adalah, mohon maaf, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Itu dikeluarkan dengan sengaja, walaupun itu dia melakukannya bukan dengan berhubungan, tetapi dia mengeluarkannya dengan sengaja, dengan cara yang lain. Jadi ini puasanya batal dan dia harus mengganti di hari yang lain. Dalam mazhab Syafi'i, masuk poin berikutnya. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan begini komentarnya dalam mazhab Syafi'i, fa inna wa huwa sha'im ibtala shaumihi wa 'azama 'ala al-iftar jaziman muta'ammidan dzakiran annahu fi shaumin batala shaumuhu wa in lam ya'kul wa lam yashrab. Katanya dalam mazhab Syafi'i, jika seseorang berniat untuk membatalkan puasanya sedangkan dia masih berpuasa, berniat untuk membatalkan puasa dengan sengaja, maka saat itu pula puasanya batal, walaupun dia belum makan dan belum minum. Faham? Jadi ada orang punya niatan, dan niatannya bukan sekedar terbersit begitu, ada niatan kuat untuk batalin puasanya. Niatan kuat untuk batalkan puasa. Seketika itu puasanya batal, walaupun dia belum makan dan belum minum. Kenapa? Dasarnya dalam mazhab Syafi'i adalah likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan pahala atau dosa berdasarkan niatnya. Niatnya batalin puasa berarti dia batal puasanya. Ini dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Imam Ahmad. Ya. Paham? Umpama seseorang, Pak Bu, nanti saya di sono mau makan aja deh, kan nggak ada orang yang tahu, capek deh. Hari ini saya akan muter-muter, umpama kerja dia sales dan sebagainya, mobile ya. Ketika terbersit niatan itu sudah batal puasanya. Dia harus mengganti. Dosakah? Ya pastilah, namanya orang sengaja. Bahkan dalam mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, seseorang yang makan minum dengan sengaja atau punya niatan sengaja seperti ini, maka dia tidak boleh mengqadha. Kenapa? Hukuman atas kesengajaan dia, karena dia dengan sengaja menginjak-injak kehormatan puasa Ramadan. Dia dengan sengaja melanggar perintah Allah. Dia sengaja merusak kehormatan Allah. Maka dihukumi bagi dia, nggak usah qadha. Buat apa kamu qadha? Kamu dengan sengaja menghina Allah, menghina perintah Allah. Sampai seperti itu mazhab Maliki. Cuma pendapat ini tidak dikuatkan oleh para ulama. Para ulama tetap menguatkan dia tetap mengqadha walaupun dia dosa besar, karena dia dengan sengaja merendahkan, menghina, meremehkan kemuliaan Ramadan dan perintah Allah. Apalagi kalau bulan puasa, Bapak Ibu masuk ke mall, la haula wala quwata illa billah, kayak bukan bulan puasa, Pak. Ya. Gila, orang sudah nggak ngerti agama, nggak punya iman. Orang punya iman sedikit aja nggak bakal kayak gitu.
di area food courtnya kalau sudah bulan puasa tetap aja penuh orang makan dengan sengaja di situ. Laki, perempuan, semua makan dengan sengaja. Okelah perempuan kita harus husnudzon ya, nggak suudzon sama orang. Yang laki-lakinya ikut semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Itu dengan sengaja. Saya ditanya oleh seseorang, Ustaz, saya ini punya warung makanan. Bolehkah saya buka warung makan dari pagi? Kalau penghasilan saya menurun, nggak boleh. Anda buka warung makanan, restoran di pagi hari, berarti Anda mempermudah orang-orang yang mau bermaksiat ini. Loh kan saya cuma jualan, jualan terus yang makan jin setan gitu. Kan kagak, yang makan kan juga manusia-manusia berjiwa setan. Iya kan? Terus berarti apa? Berarti Anda memperlicin jalannya orang itu jadi setan. Udah gimana? Jangan jualan. Kalau mau jualan pagi, kalau mau jualan sore, menjelang buka, silakan jualan sore menjelang buka buat orang mau buka puasa apa silakan. Atau mau jualan sahur sana jualan buat area-area kampus anak-anak yang kos-kosan kan cakep tuh jualan buat sahur. Silakan. Ini jangan sampai kita menjadi pelicin bagi mereka-mereka yang berbuat dosa dan maksiat. Artinya kita sama juga mendapatkan dosa yang sama dengan mereka. Nah, ini yang membatalkan puasa dan qadha. Ya, batal puasanya dan dia harus mengqadha. Ada lagi yang bagian kedua, membatalkan puasa harus mengqadha dan harus membayar kafarah. Kena 3 dia. Batal puasanya, dia kena qadha pula, dia bayar kafarah juga. Apa itu? Cuman 1, yaitu berhubungan intim di siang bulan puasa. Cuma 1 itu. Jadi berhubungan suami istri di siang bolong. Apa kafarahnya? Kafarahnya yang pertama adalah membebaskan budak. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Yang ketiga, urutan ketiga adalah apa? Memberi makan 60 orang miskin. Apakah 3 ini boleh milih atau tidak? Nggak boleh milih. Enak amat milih. Milih orang milih yang terakhir. Nggak boleh. Dia dilakukan sesuai dengan tahapannya, yaitu membebaskan budak dulu. Oh, zaman sekarang udah nggak ada budak, aman, udah nggak ada budak. Tinggal berarti dia boleh yang kedua. Apa itu? Puasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Wah, 2 bulan berturut-turut berat. Berat itu dari mana ukurannya? Anda mengatakan berat dari mana? Pokoknya berat, kayaknya susah, nggak bisa. Coba dulu lakukan 2 bulan berturut-turut. Artinya kayak minum obat paru-paru. Kalau minum obat paru-paru kan nggak boleh putus. 2 bulan mutatabi'ain kata Nabi. 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Nyambung terus. Putus berarti ulang lagi. Pertanyaannya, jika suami istri melakukan itu, apakah yang terkena hukuman ini, kafarah ini, suaminya saja atau dua-duanya? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan suaminya saja aman. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan tidak, dua-duanya.
Maka pendapat yang kuat adalah dua-duanya kena. Loh, kalau dua-duanya istrinya, dia kena mens, nggak apa-apa. Mens itu kan bukan karena dirinya. Jadi habis mens nyambung. Bukan dia putus, besok libur capek puasa melulu. Enggak ada. Harus terus nyambung. Istilahnya nyambung. Walaupun dia diselah-selahi dengan mens, nggak ada masalah. Ini hukuman. Selain puasanya batal, dia harus mengqadha, dia harus bayar kafarah. Yang keempat, dia dosa. Kenapa? Melanggar perintah Allah. Nggak boleh kok diterjang. Tidak boleh itu. Jadi dosa, tetap dosa. Bukan berarti terus dia bayar kafarah, dosanya gugur begitu. Nah, dosa. Terus bagaimana dosanya biar gugur? Taubat. Karena itu dosa besar. Kemudian permasalahan-permasalahan yang menjadi perdebatan oleh para ulama. Ya, masalah-masalah yang dijadikan perdebatan oleh para ulama. Satu, ya, kita urutkan masalah-masalah ini biar mudah. Pertama, mencium istrinya, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Ya kan? Ini permasalahan yang diperdebatkan. Tetapi ada hadis Aisyah yang menyatakan demikian, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah mengatakan, kana Nabi SAW yuqabbil wa yubashir wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irbih. Bahwa Nabi SAW mencium istrinya, bahkan beliau bersenggama dengan istrinya, padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Sungguh Nabi itu sosok orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Di hadis yang lain Aisyah mengatakan, kana Rasulullah SAW yuqabbiluni wa huwa sha'im wa ana sha'imah. Kata Aisyah di hadis Abu Dawud dengan hadis yang sahih, bahwa Rasulullah SAW mencium diriku padahal beliau berpuasa dan aku berpuasa. Usia Rasulullah ketika menikahi serumah dengan Aisyah itu berapa? Usia Rasulullah menikah itu 25. Dapat usia menikah dengan Khadijah 25. Ya kan? Dapat wahyu usia 40. Khadijah wafat tahun ke-10 kenabian. Berarti usia Rasulullah 50. Ya kan? Usia Rasulullah 50 tahun 6 bulan. Di saat itu dapat 2 bulan Rasulullah menikah dengan Aisyah. Lalu setelah 3 tahun Rasulullah serumah dengan Aisyah. Berarti ketika serumah dengan Aisyah, awal mula serumah dengan Aisyah, usia Rasulullah kira-kira hampir 54 tahun, ya kan? Nah, Aisyah pada waktu serumah pertama kali usianya berapa? 9 tahun. Itu pun Rasulullah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Padahal istrinya, orang Jawa bilang kinis-kinis, masih ada. Mudah. Ya, coba hitung-hitungannya. Tapi kalau kita jangan coba-coba, Pak. Tapi kalau mampu mengendalikan tidak apa-apa. Makanya dari hadis ini ada lagi karena Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang lain, ya, Rasulullah melarang sahabat yang lain untuk mencium istrinya, sedangkan beliau melakukan. Nah, disinilah satu kesimpulan sederhana bahwa di hadis Aisyah itu mengatakan wa kana amlakakum li irbi, bahwa Nabi itu mampu mengendalikan
hawa nafsunya. Itulah yang menjadikan mencium seorang istri itu diperbolehkan. Jadi ketika dia mampu mengendalikan. Ada lagi riwayat hadis dari Umar ibnu Abi Salamah bahwa dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayuqabbilu sha'im, ya Rasulullah, bolehkah orang yang berpuasa itu mencium?" Beliau menjawab, "Sal hadhihi," tanya ke dia, yaitu suruh nanya ke Ummu Salamah. Fa akhbarathu anna Rasulullah SAW yasna'u dzalik. Ummu Salamah menceritakan bahwa Rasulullah melakukan hal itu. Ummu Salamah ini siapa? Istri Rasulullah SAW. Faqal ya Rasulullah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Itu kan engkau ya Rasulullah, dosamu diampunilah saya. Itu kata sahabat itu. Lalu Rasulullah menjawab, "Wallahi inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah." Demi Allah, saya orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Artinya ibadah itu sisinya sama. Jadi kesimpulan sederhana dari riwayat-riwayat ini bahwa mencium seorang istri itu diperbolehkan. Kemudian, bolehkah seseorang itu mandi atau renang di siang hari bulan Ramadan? Jadi masyarakat kita memperdebatkan masalah ini. Bolehkah? Kata Syekh Utsaimin, jawabnya rupanya rada pekel beliaunya. Kesel beliau jawabnya rupanya ya Allah. Saya lihat kata-katanya. Kata beliau apa? Diperbolehkan bagi seseorang yang berpuasa untuk mandi dan berenang. Andai Anda nyelam ke dalam lautan boleh, katanya beliau. Mau nyelam ke dalam lautan boleh, enggak kan batal puasamu gitu ya. Jadi ini mau mandi sehari 10 kali enggak apa-apa. Cuman orang-orang dulu selalu bilang apa? Orang puasa-puasa kok mandi gitu. Enak amat puasa mandi. Jadi orang puasa itu gambarannya kayak kerupuk sudah sore hari itu loh, Bu. Kerupuk sudah 2 hari, 3 hari, loyo kayak duit zaman dulu kagak laku, buat belanja sono nggak laku, belanja nggak laku. Seperti itu kan orang puasa? Tidak. Rasulullah SAW berpuasa Pak Bu sambil perang Bu puasa. Ramadan pertama kali disyariatkan tahun berapa? Kapan Ramadan pertama kali diturunkan, disyariatkan puasa Ramadan? Tahun ke-2 Hijriah. Setelah hijrah, tahun keduanya, di situ pertama kali puasa Ramadan. Pertama kali puasa Ramadan disyariatkan jihad. Dan di situ pertama kali melakukan jihad dengan orang-orang musyrik Makkah, yaitu perang Badar, tanggal 17 Ramadan. 3 hari 3 malam perangnya Bu sambil puasa. Perang loh, puasa. Masya Allah. Kita baru sedikit gini udah loyo. Memang kita kayak kerupuk apa tempe mendoan, lelet manja ya. Kemudian diperbolehkan juga bagi orang yang berpuasa untuk mencicipi makanan, Bu. Nah, ibu-ibu boleh nyicipin makanan. Tapi nyicipinnya kayak apa dulu? Ntar dulu. Kadang ibu-ibu itu nyicipinnya semangkok. Semangkok nyicipin. Jadi yang dimaksud dengan nyicipi apa? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat, la ba'sa an yadhuqal khal'a bi syai' ma lam yudkhil halaqahu wa huwa sha'im. Diperbolehkan bagi dia untuk mencicipi makanan selama makanan itu tidak masuk ke dalam tenggorokan, walaupun dia
puasa, kata Ibnu Abbas. Jadi boleh nyicipin cuman di lidah saja. Setelah itu diludahkan lagi. Bukan ditelan. Maksudnya mencicipin bukan ditelan, enggak ditelan. Ya. Jadi cuma naruh di lidahnya. Kemudian berarti nyicipin aja boleh, apalagi kumur-kumur ya, itu diperbolehkan. Masalah lain di sini yang selalu jadi masalah sengit di kalangan para ulama itu adalah bolehkah seseorang yang lagi berpuasa itu melakukan bekam? Tahu bekam? Nah, bolehkah melakukan bekam? Di sini terjadi perbedaan pendapat antar para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan boleh, dia berdalihkan dengan hadis Rasulullah SAW, hadis yang menyatakan bahwa yang melarang, yang melarang berbekam. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak boleh orang yang lagi puasa itu bekam. Kalau dia bekam, puasanya batal. Dan dia harus mengganti di hari yang lain. Tidak boleh berbekam. Termasuk pula kalau bekam tidak boleh, berarti donor darah juga nggak boleh. Ya, donor darah nggak boleh, bekam nggak boleh, begitu. Kan sama bentuknya. Ya. Dalil mereka yang melarang adalah aftarul hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan orang yang membekamnya, yang dibekam sama yang bekam itu dua-duanya batal puasanya, kata Nabi. Tetapi para ulama mengatakan hadis ini juga sahih karena banyaknya riwayat-riwayat yang serupa, sehingga hadis ini derajatnya meningkat. Adapun ulama yang membolehkan, boleh berbekam, tidak apa-apa, karena terdapat pula hadis sahih malah dari Bukhari hadis yang ini. Kalau yang tadi itu larangannya bukan dari Bukhari, riwayat Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasai, dan pada aslinya hadis ini lemah, tetapi karena banyak jalur-jalurnya sehingga meningkat kedudukannya menjadi hadis yang kuat sahih. Sedangkan hadis yang mengatakan boleh berbekam walaupun dia berpuasa, itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim, bahwa Nabi SAW melakukan bekam padahal beliau lagi berpuasa. Ini yang jadi permasalahan itu sengit ya. Jadi dua hadis yang bertolak belakang. Ya. Manakah yang kuat? Kebanyakan para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i serta yang lainnya, mereka mengatakan annal hijamata la yuftir bihal hajim walal mahjum, mengatakan bahwa orang bekam itu tidak membatalkan puasa berdasarkan hadis Bukhari tadi. Ini pendapat kebanyakan para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, termasuk di dalamnya Imam Asy-Syafi'i, dan juga pendapat sebagian dari sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, dan para ulama yang lain mengatakan bahwa bekam di siang hari bulan Ramadan tidak apa-apa, boleh saja. Yang kuat yang mana? Yang kuat yang mana? Yang kuat adalah pendapatnya kebanyakan para ulama, karena hadisnya lebih jauh, lebih unggul dibanding hadis yang melarang. Ya, ini yang lebih kuat, bahwa berbekam atau donor darah
di siang hari bulan Ramadan boleh. Cuman Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala mengatakan alangkah baiknya tidak Anda lakukan. Kenapa? Nanti badanmu lemas gitu. Nanti sajalah habis Ramadan atau malam hari. Jadi cuma beliau nasihat. Ya, memang pendapat yang kuat ini, cuman alangkah baiknya kalau bisa ditunda saja, gitu. Itu nasihat beliau. Masalah berikutnya, apa hukumnya seseorang yang berpuasa lalu dia menggunakan, orang Jawa bilang sifat mata, apa celak, pakai celak, kemudian menggunakan suntik, kemudian menggunakan obat tetes, atau apa namanya, obat yang dihirup, ya, kenapa? Fix, ya kayak fix gitu dihirup. Bolehkah berpuasa dengan menggunakan itu? Iktihal, taruh di mata. Al-huknah, huknah itu apa? Suntikan. Suntikan ini kan ada dua macam. Ada suntikan pengobatan, ada suntikan apa bu? Penambah cairan atau penambah makanan, vitamin, ya kan? Suntikan yang mana? Vitamin, penambah makanan, itu termasuk suntikan apa? Infus. Infus itu kan penambah cairan dan vitamin. Syarjiyah, huknah syarjiyah namanya. Dia harus masuk ke saluran tertentu untuk menambah energi orang yang sakit, menambah cairan dia. Ya. Bagaimana hukumnya? Dan juga al-qatrah. Jadi bagaimana hukumnya seseorang dia puasa tapi menggunakan obat tetes di mulutnya. Para ulama mengatakan kesimpulannya dari itu semua, ini perdebatan yang panjang ya. Kesimpulannya gini komentarnya, Allah yuftir bi syai'in min dalik, semua itu tidak membatalkan puasa. Ya, semua itu tidak membatalkan puasa. Rinciannya demikian. Orang pakai celak tidak batal puasa karena tidak ada hubungan dengan itu, ya, nggak ada hubungan dengan sesuatu yang masuk ke tenggorokan. Yang batalin puasa apa sih Pak Bu? Sesuatu yang masuk ke tenggorokan. Yang kedua, suntikan. Sebagian ulama membedakan antara suntikan pengobatan dengan suntikan penambah cairan. Kalau suntikan penambah cairan dilarang karena itu vitamin. Tapi kalau suntikan huknah yang biasa, pengobatan, ya, maka itu diperbolehkan, nggak ada masalah. Al-qatrah, ya, obat tetes, ya, obat tetes telinga, obat tetes mata, obat tetes hidung, bolehkah? Boleh. Kalau tetes mulut itu minum namanya. Ya. Kemudian fix dihirup, nah itu lebih tidak ada masalah lagi. Jadi itu kesimpulannya bahwa semua itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Yang terakhir yang ingin kita bahas, sebetulnya masih banyak ini masalah-masalah, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, masalah
orang sakit, hamil dan sebagainya. Nanti kita bahas pada bulan depan. Yang terakhir ini masalah menggunakan siwak atau sikat gigi. Bagaimana hukumnya? Secara umum orang menggunakan siwak, ya, siwak itu sunnah. Secara umum kan siwak itu sunnah. Cuma di bulan puasa, bolehkah seseorang menggunakan siwak? Termasuk di dalamnya memakai sikat gigi, pasta gigi, bolehkah? Nah, di sini terjadi perbedaan di antara mazhab Syafi'i dengan yang lain. Dalam mazhab Syafi'i boleh menggunakan siwak atau pasta gigi sebelum waktu zuhur. Sebelum zuhur boleh pakai pasta gigi. Tapi setelah zuhur tidak diperbolehkan menggunakan pasta gigi atau pakai sikat gigi, tidak boleh. Kenapa? Karena beliau berdalihkan dengan hadis la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi dari minyak misik. Lalu beliau berdalihkan bahwa bau mulut itu akan muncul pada waktu siang hari. Untuk itu siang hari tidak boleh menggunakan siwak atau sikat gigi, karena siwak dan sikat gigi itu akan menghilangkan bau mulut. Kalau bau mulutnya hilang, berarti pahalanya hilang. Ini argumentasi dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kebanyakan para ulama menentang pendapat ini dan mengatakan boleh menggunakan siwak dan sikat gigi kapanpun, terserah, bebas, nggak apa-apa. Adapun argumentasi yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu berkaitan dengan keutamaan orang berpuasa. Orang berpuasa itu memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya adalah bau mulutnya. Dan yang kedua, bau mulut itu tidak dipengaruhi oleh mulut, tetapi dipengaruhi oleh perut pencernakan yang kosong. Perutnya kosong, akhirnya memicu gas, kan gitu kan? Memicu gas itu yang mau pakai sikat gigi, pasta gigi seodol semuanya itu dipakai semua, tetap aja akan gasnya itu masih ada, baunya masih ada karena perutnya kosong. Jadi nggak ngaruh, nggak ada hubungannya. Sehingga pendapat yang dikuatkan adalah boleh menggunakan siwak atau sikat gigi dalam berpuasa, nggak ada masalah. Ya, ini pembahasan terakhir kita. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan masalah puasa ini yang berkaitan dengan orang sakit, kemudian masalah musafir. Ini permasalahan panjang-panjang Pak Bu ya. Masalah musafir, sakit, musafir, kemudian perempuan hamil, kemudian perempuan menyusui, lalu yang berikutnya juga akan kita bahas tentang masalah orang yang manula, ya, manula dan pernak-pernik perempuan yang mens di waktu Ramadan, di bulan puasa. Kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan itu nanti di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.